Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Nurrosida dengan NIM 2020070058. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi sesi 9 sampai dengan sesi 11 pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Materi sesi 9 yaitu tentang penulisan direct request, yang dimana menjelaskan yang pertama, pengorganisasian direct request, yang kedua, permintaan informasi rutin, yang ketiga, menulis direct request untuk pengaduan, yang keempat, surat undangan, pesanan dan reservasi, dan yang terakhir yaitu permintaan kredit. Pengorganisasian direct request. Nah, direct request atau permintaan langsung ini sering diartikan kurang lebihnya sebagai bentuk permintaan suatu barang ataupun jasa secara langsung yang dilakukan dengan cara tatap muka atau face to face. Jadi ketika si audiens mulai tertarik dengan apa yang disampaikan atau paling tidaknya mereka mau bekerja sama dengan komunikator, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan melalui pendekatan secara langsung. Cara yang baik untuk menyampaikan di request ini dengan menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertamanya dan kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasannya. Yang kedua yaitu permintaan informasi rutin. Nah, beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dan dalam berbentuk tulisan, yaitu seperti memo. Nah, memo dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membuat audiens lebih mengetahui secara tepat apa yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu menulis direct request dan pengaduan. Untuk surat pengaduan atau claim letter dan surat penyesuaian atau adjustment letter ini berkaitan dengan kepuasan konsumen terhadap suatu produk atau layanan jasa. Jadi bagi kebanyakan orang surat direct request ini adalah kata yang kurang menyenangkan. Jadi kedua istilah di sini penting bagi manajer perusahaan. Dengan kata lain, ia berkaitan erat dengan masalah kepuasan pelanggan. Jadi, si manajer perusahaan dapat menilai tingkat kepuasan pelanggan yaitu melalui direct request untuk pengaduan. Yang keempat yaitu surat undangan, pesanan, dan reservasi. Nah, surat undangan ini yaitu biasanya menggunakan pendekatan secara langsung, yang dimana misalkan suatu perusahaan akan mengadakan kegiatan atau acara. Nah, si perusahaan tersebut mengundang kepada pihak perusahaan lain untuk dapat berkenan hadir, atau sebuah perusahaan mengundang pihak perusahaan lain untuk bergabung atau bekerja sama. Nah, selanjutnya itu surat pesanan dan surat reservasi. Nah, surat pesanan ini paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu seperti pernyataan rinci apa yang kita pesan, metode pengirimannya, dan cara pembayarannya. Contohnya seperti pernyataan rinci. Misalkan kita membeli pakaian di online, kita harus menyatakan dengan rinci apa yang kita pesan, misalkan bajunya warna apa dan ukurannya ukuran berapa, modelnya yang seperti apa. Terus metode pengirimannya mau dikirim lewat JNT atau lain sebagainya, misalkan mau cepat, bisa juga menggunakan secepat. Dan cara pembayarannya, nah metode pembayarannya ini mau ditransfer, apakah mau COD, seperti itu. Yang kelima, permintaan kredit. Secara sederhananya di sini ada 2 tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada. Misalkan kita mengisi biodata. Yang kedua yaitu mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung yang penting yang perlu
dalam proses untuk memperoleh perkreditan tersebut. Misalkan si pihak lembaga perkreditannya meminta untuk melampirkan sertifikat tanah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu materi sesi 10, yang dimana di materi sesi 10 ini yaitu tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Nah, yang pertama yaitu strategi penulisan untuk pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Yang kedua, pesan-pesan good news dan pesan-pesan goodwill. Yang ketiga, menulis jawaban positif. Yang keempat, menangani permintaan kredit. Dan yang terakhir yaitu surat rekomendasi dan pemberitahuan. Untuk strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif yaitu menggunakan pendekatan untuk bagian pertengahan dari permintaan rutin, yaitu dengan melakukan tanya jawab seperti meminta informasi atau tentang spesifikasi produk atau harga produk dan lain sebagainya. Dan juga dalam membuat surat permintaan rutin ini perlu diperhatikan 3 komponen penting, yaitu yang pertama, apa yang ingin diketahui, yang kedua, mengapa hal tersebut sangat perlu untuk diketahui, dan yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu. Yang kedua yaitu pesan-pesan good news dan goodwill. Nah, pesan-pesan good news dan goodwill ini adalah pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan bagi pihak lain. Nah, good news sendiri umumnya berisi pesan-pesan yang sangat diharapkan kebanyakan orang, yaitu menyenangkan dan menggembirakan bagi pihak lain. Contohnya, misal melakukan promosi jabatan atau memberikan insentif dan misalnya menerima karyawan baru, itu tentunya sangat menyenangkan bagi pihak lain. Nah, yang keduanya yaitu goodwill. Goodwill di sini suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang lain untuk lebih semangat menjaga hubungan bisnisnya. Yang ketiga yaitu menulis jawaban positif. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi dapat digunakan melalui pendekatan secara langsung, yang dimana dimulai dengan pernyataan yang positif atau yang menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan penghormatan atau penghargaan kepada orang lain. Yang keempat yaitu menangani permintaan kredit. Nah, kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, bank maupun non-bank, kepada pihak nasabah atau berbagai kepentingan. Yang pertama yaitu surat persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit ini merupakan surat yang memberikan good news bagi pihak lain. Dalam pembukaan surat persetujuan kredit ini berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan perkreditan kepada nasabah tersebut. Yang kedua yaitu memberikan referensi kredit. Nah, di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat ini sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online, yaitu terminal komputernya dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang dari kantor pusat yang mereka miliki. Yang kelima yaitu surat rekomendasi dan pemberitahuan. Nah, surat rekomendasi ini merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang lain. Surat rekomendasi ini biasanya bersifat sangat rahasia sehingga si pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Jadi pada umumnya surat rekomendasi ini dikirim langsung ke tempat tujuan yang dikehendaki oleh si pemohonnya. Yang selanjutnya yaitu materi sesi 11 tentang penulisan bad news. Di sini menjelaskan tentang yang pertama, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi jawaban negatif. Yang ketiga, menyampaikan bad news ke pelanggan. Dan yang terakhir yaitu bad news tentang orang. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news.
Yang pertama yaitu menciptakan nada atau intonasi dalam penyampaian pesan-pesan bad news. Yang kedua yaitu membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Di sini jadi yang pertamanya yaitu membantu si audiens bahwa keputusan tersebut itu adil. Dan yang keduanya yaitu membantu si audiens agar tetap memberikan goodwill pada pesan perusahaan-perusahaan, yaitu si audiens fokus pada penyampaian pesan-pesan bad news. Dan yang ketiga yaitu memilih perencanaan organisasional. Yang kedua, mengkomunikasi informasi jawaban negatif. Nah, di sini mengkomunikasikan seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Yaitu yang pertama, bad news tentang produksi, yang kedua, penolakan kerjasama, dan yang ketiganya yaitu penolakan undangan. Yang ketiga, penyampaian bad news ke pelanggan. Nah, perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan-pesan bad news terhadap pelanggan. Yaitu yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau reles. Yang kedua yaitu tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Dan yang ketiga yaitu tetap optimis dan percaya diri. Jadi sehingga pembaca tidak kehilangan minat seperti itu. Yang keempat yaitu bad news tentang orang. Nah, di sini bad news tentang orang yang dimana fokusnya ada dalam organisasi bisnis, yaitu yang pertama penolakan menulis surat rekomendasi. Yang kedua yaitu penolakan lamaran pekerjaan, dan yang ketiga penolakan kredit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum